Bayangkan sebuah negeri yang begitu kuat, di mana kapal-kapalnya menguasai lautan, dan panjinya berkibar dari Sumatera hingga Papua. Inilah kerajaan yang menjadi simbol kebesaran Nusantara, Kerajaan Majapahit. Tapi di balik kejayaannya, ada sumpah yang menggema dalam sejarah, sumpah seorang patih yang berjanji akan menyatukan seluruh Nusantara. Sebelum seluruh Nusantara bersatu, aku Gajah Mada tidak akan menikmati palapa. Namun, di akhir kejayaan Majapahit lenyap begitu saja meninggalkan lebih banyak misteri daripada jawaban. Tahun 1293 Masehi, di tanah Jawa bagian timur, berdirilah sebuah kerajaan baru di bawah pimpinan Raden Wijaya. Ia adalah menantu dari Raja Kertanegara, penguasa Singasari, kerajaan besar yang sebelumnya tumbang karena pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Setelah berhasil menyingkirkan Jayakatwang dengan bantuan pasukan Mongol dari Kubilai Khan, Raden Wijaya justru berbalik melawan pasukan Mongol itu, dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Dari kemenangan itulah, lahir Kerajaan Majapahit, berpusat di Trowulan, wilayah yang kini berada di Mojokerto, Jawa Timur. Nama Majapahit konon berasal dari buah maja yang rasanya pahit, yang tumbuh di sekitar hutan tempat kerajaan ini pertama kali berdiri. Setelah masa awal Raden Wijaya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350-389 dan Patih Gajah Mada. Inilah masa ketika Majapahit benar-benar menjelma menjadi kekuatan raksasa Asia Tenggara. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah janji untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Ia menundukkan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sebagian semenanjung Malaya. Majapahit menjadi kekaisaran maritim dengan jaringan perdagangan luas, menjalin hubungan diplomatik hingga ke Siam, Thailand, dan Tiongkok ibu kotanya. Trowulan adalah kota megah dengan kanal, taman, dan istana megah, sebuah peradaban yang mengagumkan di abad ke-14. Seorang pujangga bernama Empu Prapanca menulis karya besar Nagara Kretagama, menggambarkan betapa luasnya wilayah kekuasaan Majapahit dan tata pemerintahannya yang teratur. Majapahit bukan hanya kerajaan perang, tapi juga pusat seni, sastra, dan toleransi. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan, bahkan ada ajaran sinkretis bernama Siva Buddha. Arsitektur candi seperti Candi Tikus, Bajang Ratu, dan Ringin Lawang menjadi saksi kehebatan seni bangunannya. Di istana, para pujangga seperti Empu Tantular menulis karya besar Sutasoma, yang melahirkan semboyan legendaris, Bhinneka Tunggal Ika, dan Hanadharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah prinsip yang kelak menjadi dasar semboyan bangsa Indonesia modern. Seperti semua kejayaan besar dalam sejarah, Majapahit pun perlahan runtuh. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, kerajaan dilanda perebutan kekuasaan antara keluarga istana. Perang saudara pecah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Parigrek 1415-1416 antara Wikramawardhana dan Brewirabhumi. Majapahit tak lagi sekuat dulu. Satu persatu daerah melepaskan diri, dan perdagangan mulai dikuasai oleh kerajaan Islam baru seperti Demak dan Malaka. Sekitar abad ke-15, Majapahit benar-benar lenyap, tapi misteri tentang kemana perginya sisa kerajaan ini masih diperdebatkan. Beberapa sejarawan percaya, sebagian bangsawan Majapahit melarikan diri ke Bali, membawa tradisi Hindu dan budaya Majapahit yang masih terasa di Bali hingga hari ini. Kini, sisa-sisa Majapahit hanya tinggal puing dan prasasti. Tapi semangatnya masih hidup di hati bangsa Indonesia. Dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hingga gagasan tentang persatuan seluruh Nusantara, warisan Majapahit terus menjadi bagian dari identitas bangsa. Gajah Mada, Raden Wijaya, Hayam Wuruk, mereka bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah simbol dari ambisi, kebesaran, dan pelajaran tentang kekuasaan yang fana. Karena pada akhirnya, tidak ada kejayaan yang abadi, tapi setiap peradaban besar meninggalkan jejak yang membentuk masa depan. Dan Majapahit adalah salah satu jejak terbesar itu.